Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Anjani dengan NIM 23080360009 dari kelas Kimia 3. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Studi Al-Hadis. Di sini saya mengambil 8 hadis. Yang pertama, ada 2 hadis tentang pendidikan, 1 hadis tentang fenomena alam, 1 hadis tentang kimia, 1 hadis tentang fenomena lingkungan, 1 hadis tentang fenomena hewan, 1 hadis fenomena tentang matematika, dan 1 hadis tentang fenomena tumbuhan. Langsung saja, yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan, yaitu hadis tentang keutamaan orang menuntut ilmu. An Abi Darda qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariq Qayyal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, dari Abi Darda, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah berkata, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Penjelasan hadis ini, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa maksud dari Allah akan memudahkan jalan menuju surga adalah bahwa ilmu agama menjadi sebab utama seorang muslim dapat memahami perintah dan larangan Allah, sehingga ia dapat menjalankan ibadah dengan benar dan menjauhi larangan yang pada akhirnya membawa kepada surga. Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa ilmu di sini mencakup ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi yang mendukung pelaksanaan ibadah dan kebaikan. Hikmah dari mempelajari hadis ini adalah yang pertama, memberikan motivasi untuk terus belajar, yang kedua, menguatkan niat dalam menuntut ilmu, yang ketiga, meningkatkan kesabaran dan ketekunan dalam belajar, yang keempat, menjadi pengingat akan keutamaan ilmu dalam Islam. Untuk status hadisnya, hadis ini sebenarnya dihukumi do'if atau lemah oleh mayoritas ulama hadis. Meskipun ada beberapa yang menyatakan bahwa hadis ini memiliki derajat hasan menurut Al-Tirmizi. Al-Tirmizi menilai hadis ini sebagai hasan gharib, baik tetapi gharib, yaitu sanadnya tidak lengkap atau ada perawi yang kurang dikenal. Yang kedua, beberapa ulama lainnya seperti Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga menganggap hadis ini lemah karena terdapat perawi yang kurang kredibel dalam sanadnya. Jadi, meskipun hadis ini populer dan sering dikutip, status yang lebih hati-hati menurut ulama adalah do'if atau lemah. Yang kedua, saya mengambil hadis tentang pendidikan lagi, yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin. Yang artinya, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah telah bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Penjelasan hadis ini, Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faid Al-Qadir menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu di dalam hadis ini meliputi ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Ilmu tersebut termasuk ilmu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hal-hal dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ia menyatakan bahwa fardu ain ini berbeda dengan fardu kifayah, yang hanya menjadi kewajiban bagi sebagian umat Islam untuk mempelajarinya. Adapun hikmah dari mempelajari hadis ini yaitu membangun karakter dan akhlak mulia seseorang, meningkatkan kualitas kehidupan dan produktif, menjaga tradisi pembelajaran yang diwariskan oleh para ulama, membangun solidaritas dan kebersamaan antar umat, serta memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Status hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Mengenai statusnya, hadis ini termasuk dalam kategori hasan atau baik menurut sebagian ulama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadis mengenai kekuatan sanadnya. Ada yang menganggapnya do'if, namun banyak ulama yang tetap menerima maknanya dan menjadikannya sebagai dasar hukum untuk kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hadis tentang fenomena alam, yaitu hadis tentang 7 lapis bumi. Hadasana Abu Ma'marin, hadasana Abdul Warisi, hadasana Husain Ayyahya ni Abi Kasiri qala hadasani Muhammad bin Ibrahim
an Aba Salamah haddasahu atahu kanat bainahu wa baina an-nasi khusumata fadakaro li Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Aba Salamata tani al-ardo fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dolama idasi min al-ardi tuwikohu min sabai ardina, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang, lalu diceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Abu Salamah, hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja dalam perkara tanah, maka nanti dia akan dibebani atau dikalungkan pada lehernya tanah dari 7 petala bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2273. Penjelasan hadis. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menyatakan bahwa jika seseorang berbuat zalim terhadap orang lain dalam perkara tanah, misalnya mengambil tanah orang lain atau merebutnya secara tidak sah, maka dia akan dibebani dengan dosa yang sangat berat. Dosa tersebut adalah membawa tanah yang zalim yang diambilnya sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Zalim dalam hadis ini merujuk pada tindakan tidak adil atau curang dalam kepemilikan tanah, seperti mencaplok atau merampas hak milik orang lain. Hal ini juga dapat mencakup perbuatan mengurangi hak orang lain, bahkan meskipun hanya sejengkal tanah. Nabi Muhammad menekankan bahwa setiap tindakan zalim meskipun kecil akan mendapat balasan yang sangat besar di akhirat. Ketika disebutkan bahwa seseorang yang berbuat zalim akan dibebani dengan tanah dari 7 lapisan bumi, ini menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut. Menurut ulama, 7 lapisan bumi bukanlah sesuatu yang harus dipahami secara harfiah, tetapi lebih kepada sebuah metafora yang menggambarkan besarnya dosa dan balasan yang sangat berat dari Allah. Adapun hikmah dari hadis ini yaitu mengajarkan untuk senantiasa berlaku jujur dan adil, perlunya menjaga hati dari nafsu keinginan yang berlebihan, memberikan peringatan tentang akibat dosa dan pahala dalam kehidupan dan akhirat, serta menjaga keharmonisan sosial. Status hadis ini sahih karena memenuhi syarat-syarat yang ketat dalam ilmu hadis, yaitu sanad yang bersambung. Maksudnya, rantai perawi atau sanad dalam hadis ini bersambung dengan jelas, dimulai dari Abu Ma'mar hingga Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, kepercayaan perawi. Semua perawi dalam sanad hadis ini dikenal sebagai perawi yang terpercaya dan adil, seperti Abu Ma'mar, Abdul Waris, Husain, Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Ibrahim, dan Abu Salamah. Yang ketiga, tidak ada cacat dalam hadis ini. Hadis ini tidak mengandung cacat atau kelemahan dalam perawi maupun matanya. Yang keempat adalah hadis tentang kimia, yaitu hadis tentang pengobatan dengan madu. An Abi Sa'idi an rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yastaki badwanahu faqala skihi asalan summa atasaniyata faqala skihi asalan summa atahu salisata faqala skihi asalan summa atahu faqala qad fa'altu faqala sadaqallahu wa kadzdzaba badwanu akhika skihi asalan fasaqahu fabaro'a, yang artinya dari Abu Sa'id bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, saudaraku sedang menderita sakit perut. Beliau bersabda, minumlah madu. Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya. Lalu beliau tetap bersabda, minumilah madu.
Kemudian laki-laki itu datang yang ketiga kalinya. Beliau bersabda, "Minumilah madu." Kemudian dia datang lagi sambil berkata, "Aku telah melakukannya." Maka beliau bersabda, "Maha benar Allah dan perut saudaramu lah yang berdusta. Berilah minum madu." Lalu ia pun meminumnya madu dan akhirnya sembuh. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5252. Penjelasan hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan bahwa madu memiliki sifat yang menyembuhkan dan dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit, termasuk masalah pencernaan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan madu sebagai obat. Ibnu Hajar menegaskan bahwa perintah Nabi Muhammad untuk minum madu meskipun beberapa kali tidak langsung membuahkan hasil, menunjukkan bahwa pengobatan kadang memerlukan waktu dan kesabaran. Pengulangan minum madu dalam kasus ini menunjukkan bahwa efek penyembuhan bisa bertahap dan variasi tergantung pada kondisi penyakit. Adapun hikmah dari hadis ini yaitu yang pertama, mengajarkan untuk meyakini sepenuhnya kebenaran ajaran Islam, bahkan ketika hasilnya belum tampak secara langsung. Yang kedua, mengajarkan pentingnya kesabaran dalam proses penyembuhan. Yang ketiga, memahami pentingnya pengobatan yang alami dan bermanfaat. Yang terakhir, mengajarkan untuk terus berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah sahih dan menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW dalam memberi petunjuk terkait pengobatan serta meyakinkan umat Islam untuk percaya pada kesembuhan yang Allah berikan melalui cara-cara yang diizinkan seperti madu. Yang kelima adalah hadis tentang lingkungan, yaitu hadis tentang menanam pohon dan melestarikan alam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimi yaqrisu dorsan aw yasra'u zar'an fayakulu minhu insana aw tayru aw bahim mata illa kanat lahu shadaqah. Yang artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pohon, lalu manusia, burung, atau hewan memakan darinya, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2320 serta Muslim nomor 1553. Penjelasan hadis ini dalam kitab Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan komentar bahwa hadis ini menunjukkan sikap Islam terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menanam pohon tidak hanya berdampak baik bagi yang menanam, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Dia mencatat bahwa pohon atau tanaman yang menghasilkan manfaat bagi makhluk lain akan terus memberikan pahala bagi penanamnya. Meskipun orang tersebut sudah wafat, ini adalah salah satu bentuk sedekah jariyah atau amal yang pahalanya terus mengalir. Adapun hikmah dari hadis ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan, yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, yang ketiga, mengetahui keutamaan berbuat baik pada sesama makhluk hidup, yang keempat, mengajarkan tanggung jawab sosial, yang kelima, mendorong tindakan positif. Hadis ini memiliki status sahih dan memberikan pengajaran bahwa amal kebaikan seperti menanam pohon dapat menjadi sumber pahala yang terus mengalir selama pohon itu bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Ini adalah bentuk sedekah jariyah bagi yang menanamnya. Yang keenam, hadis tentang hewan, yaitu hadis tentang perlakuan baik terhadap hewan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidirat bati ajra, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pada setiap hati yang basah, pada setiap makhluk hidup terdapat pahala. Maksud dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kebaikan terhadap makhluk hidup, baik itu memberi makanan, memberi minum, atau merawat, merupakan perbuatan yang mendapatkan pahala. Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj juga menjelaskan bahwa amal terhadap makhluk hidup seperti memberi makan atau merawatnya akan menjadi pahala bagi seseorang yang melakukannya dengan niat yang baik dan penuh kasih sayang. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini, niat baik terhadap makhluk hidup akan diberi ganjaran oleh Allah.
Adapun hikmah dari hadis ini adalah yang pertama, mengajarkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun sesama manusia. Yang kedua, hadis ini mengandung pesan bahwa setiap perlakuan baik terhadap hewan atau makhluk hidup lainnya akan dihargai oleh Allah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang keempat, meningkatkan akhlak dan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini adalah sahih dan memberikan pesan bahwa segala bentuk kebaikan kepada makhluk hidup baik yang tampak kecil maupun besar akan mendatangkan pahala. Hal ini mengingatkan umat Islam untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada semua makhluk hidup sebagai bagian dari amal ibadah kepada Allah. Yang ketujuh, hadis tentang matematika, yaitu hadis tentang zakat emas dan perak. Kanat selaka mi'ata dirhami wahala alaihal haulu fafiha khamsatu darahima walaisa alaika syai'u yakuni fit dahabi hatta yakuna laka isruna dinaron faidaka nalaka isruna dinaron wahala alaihal haulu fafiha nisfu dinarin fama zada fabi hisabi dalika, yang artinya, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlaku 1 tahun sejak memilikinya, maka pada engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenakan zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1573. Hadis ini menjelaskan ketentuan zakat yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim yang memiliki harta berupa emas dan perak. Ketentuan tersebut meliputi nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati dan besaran zakat yang harus dibayarkan. Nisab perak adalah 200 dirham. Jika harta perak mencapai 200 dirham dan telah genap 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 dirham, yaitu 2,5% dari jumlah perak tersebut. Nisab emas adalah 20 dinar. Jika seseorang memiliki 20 dinar emas dan telah berlalu 1 tahun, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 0,5 dinar, juga sebesar 2,5% dari jumlah emas tersebut. Jika harta emas atau perak melebihi nisab, maka zakat dihitung berdasarkan kadar kelebihan tersebut dengan tetap mempertahankan persentase 2,5%. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa zakat emas dan perak harus dihitung dengan cermat dan penting untuk memastikan halnya terpenuhi. Ia juga membahas metode perhitungan dan bagaimana kelebihan harta tersebut setelah nisab tetap dikenal zakat sebesar 2,5%. Adapun hikmah dari hadis ini adalah yang pertama, membuat seorang muslim sadar akan hartanya bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua, mengingatkan umat Islam untuk disiplin dalam mengelola harta kekayaan mereka. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Yang keempat, mendorong keseimbangan antara kekayaan dan kedermawaan. Yang kelima, menghindari keserakahan dan keberkahan harta. Status hadis ini adalah hadis hasan, yang artinya hadis ini dapat diterima dan digunakan sebagai pedoman dalam masalah hukum meskipun tidak setingkat dengan hadis sahih yang sangat kuat sanad dan kualitasnya. Yang kedelapan yaitu hadis tentang tumbuhan, yaitu hadis tentang keutamaan menghijaukan bumi. Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingko mati saati wa fi yadi ahadikum fasilata fa inis tato'a alla yaqauma hatta yakrisaha falyaqo'al. Yang artinya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, jika kiamat terjadi dan di tangan salah seorang di antara kalian ada benih pohon kurma, maka jika ia bisa menanamnya sebelum kiamat itu datang, hendaklah ia menanamnya.
Hadis riwayat Ahmad nomor 6327. Penjelasan hadis ini memberikan inspirasi untuk selalu berusaha menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi. Bahkan dalam situasi paling sulit, umat Islam diajak untuk menghargai setiap usaha kecil yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan di bumi. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami Al-Ulum wa Al-Hikam memberikan pendapat tentang hadis ini tentang menekankan nilai usaha dan amal kebaikan, bahkan ketika situasi tampaknya tidak lagi relevan. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa hadis ini mengajarkan pentingnya sikap optimisme dan ketekunan dalam berbuat baik, serta bagaimana Islam sangat menghargai setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas meskipun dunia hampir berakhir. Adapun mempelajari hikmah ini adalah menumbuhkan semangat untuk selalu berbuat kebaikan, mendorong untuk menjaga kelestarian bumi, mengajarkan untuk selalu menghargai amalan kecil yang akan berdampak besar, serta mendorong sikap produktif. Status hadis ini memiliki status hasan menurut sebagian ulama. Ini berarti hadis ini diterima dengan baik dan dapat dijadikan pedoman, meskipun ada beberapa ulama yang menilai sanadnya sebagai dhaif. Namun kemudian banyak ulama yang menganggapnya cukup kuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hal beramal meskipun dalam kondisi sulit. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.